Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari bersama terkait dengan biofarmasetika. Eh, Kalau yang minggu kemarin kita belajar terkait dengan biofarmasetika sediaan mata ya, atau optik atau optalmik, maka hari ini kita akan melanjutkan setelah dari mata kita turun ke hidung ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari terkait dengan biofarmasetika sediaan nasal atau biofarmasetika sediaan melalui hidung, bahwa SPO atau sistem penghantaran obat intranasal itu memiliki berbagai keuntungan dibandingkan dengan rute pemberian lain gitu ya. Karena di dalam nasal kita atau rongga hidung kita itu mempunyai area permukaan yang luas dan vaskularisasi yang baik, artinya banyak pembuluh darah di situ. Nah, rongga hidung kita juga mempunyai suatu jalur gitu ya, jalur untuk penghantaran obat itu dapat penghantaran secara lokal maupun penghantaran secara sistemik. Karena kan di situ ada jalur vaskularisasinya baik gitu ya. Nah, sehingga pada saat ini kita akan mempelajari aspek biofarmasetika sediaan nasal, nanti termasuk di dalamnya adalah anatomi dan fisiologi hidung, kemudian mekanisme absorpsi, serta berbagai bentuk dari sediaan nasal. Kalau misalkan sinyal saya atau suara saya ternyata kurang jelas karena sinyal, mohon untuk bisa dikonfirmasikan ke saya ya, supaya saya mungkin bisa berganti wifi-nya atau device-nya. Oke, selanjutnya terkait dengan karena rongga hidung kita itu menjadi jalur utama untuk sistem respirasi kita, sistem pernafasan kita, sehingga kita harus mengetahui apa fungsi atau apa definisi dari respirasi sendiri, bahwa respirasi merupakan pertukaran gas ya, pertukaran gas yaitu oksigen O2, yang mana O2 itu yang merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Jadi pertukaran O2, oksigen, dan pertukaran CO2 atau karbodioksida, di mana O2 itu berfungsi untuk metabolisme tubuh, sedangkan CO2 itu adalah suatu gas yang dihasilkan dari proses metabolisme itu sendiri. Tuh, yang mana nanti akan dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi sendiri itu berfungsi untuk mengambil gas O2 dari udara ya, atau dari atmosfer, masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Kemudian dia akan mentransport atau akan membawa CO2 yang dihasilkan dari metabolisme O2 kita itu kembali ke atmosfer lagi. Nah, kita kan udah hembuskan nafas, keluarkan nafas gitu kan. Yang kita hembuskan, kita masukkan ke tubuh adalah O2, sedangkan nanti O2 di dalam tubuh itu akan diproses ya untuk metabolisme tubuh, dan hasil dari metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh itu akan keluar dalam bentuk CO2. Dan nantinya CO2 itu pun akan diterbangkan ke udara gitu. Nah, organ-organ respiratorik ya di dalam tubuh kita selain berfungsi untuk mengambil O2 dan mentransfer CO2, dia juga berfungsi untuk produksi bicara, kemudian berperan dalam keseimbangan asam dan basa, serta terpenting adalah untuk pertahanan tubuh. Nah, pembagian sistem respirasi atau saluran nafas kita itu ada saluran nafas bagian atas nih ya, bagian atas itu berarti laring ke atas, nggak dalam gambarnya. Berarti laring ke atas itu merupakan bagian saluran nafas atas, sedangkan nanti untuk eh, trakea ke bawah, ini trakea ke bawah ya,
sampai ke paru-paru itu adalah saluran nafas bagian bawah. Jadi saluran nafas bagian atas ada rongga hidung kita ya. Kemudian ada faring di sini, kemudian ada laring ya, ada epiglotis, nostril. Nah, itu adalah bagian atas. Sedangkan bagian bawah ada trakea, kemudian ada bronkus, ada bronkiolus sama ada paru-paru. Rongga hidung itu sebenarnya merupakan suatu ruang kosong yang berada di belakang hidung. Di rongga hidung itu merupakan ruang kosong ada di dalam belakang hidung kita. Yang tepatnya itu ada di tengah sini, di tengah wajah ini rongga hidung ini rongga hidung loh. Nah ini sini tuh rongga hidung. Kemudian rongga hidung itu terbagi menjadi dua yang dipisah yang terpisahkan oleh yang namanya septum nasal dengan 4 dinding bagian yang terdiri dari dinding medial, dinding lateral, kemudian dinding inferior dan superior. Kemudian di samping rongga hidung sini itu ada yang namanya terdapat 3 garis horizontal yang menyembul keluar itu disebut dengan kongka hidung. Nah, ini kan rongga hidung nih. Dia ada di bawah. Nah, ini kan terpisah 4 dinding. Kemudian di rongga hidung ada 3 garis horizontal, yang mana 3 garis horizontal itu dia menyembul keluar ya ke sini. Yang dinamakan dengan kongka hidung, yang fungsinya untuk menghangatkan udara dan mengirimkannya menuju ke epitel penciuman. Kemudian alat penciuman kita, ya rongga indera penciuman kita itu berada di dalam rongga hidung dari ujung saraf otak nervus, ya nervus otaknya namanya otak saraf nervus olfaktorius dan timbul pada bagian atas lendir hidung. Fungsi hidung sendiri itu untuk apa saja? Bahwa fungsi hidung itu yang pertama sebagai organ penyaring udara di dalam sistem respirasi. Kemudian dia tugasnya adalah menyaring partikel-partikel yang berbahaya sebelum masuk ke bagian saluran nafas bagian bawah. Itu pertama dia untuk menyaring udara ya. Kemudian yang kedua untuk pengatur suhu. Nah, fungsi hidung itu juga untuk membantu pengatur suhu udara yang dihirup. Jadi nanti akan suhu udara yang masuk ke dalam tubuh itu akan menyesuaikan dengan suhu tubuh sebelum masuk ke paru-paru. Harus disesuaikan dulu dengan suhu tubuh kita. Nah, kalau misalkan ya logikanya kita ke daerah yang dingin banget gitu ya, sampai daerah minus berapa. Kemudian kalau misalkan yang kita hirup adalah udara yang minus, nah apa jadinya nanti di dalam tubuh akan membeku, kan nggak bisa nanti nggak bisa ngalir lagi ke vaskularisasi kita. Nah jadi tugas hidung ya, jadi kita menghirup udara itu tidak hanya untuk mengantarkan O2 kemudian melepaskan CO2, tapi ternyata hidung itu juga berfungsi untuk mengatur suhu kita. Kemudian yang ketiga tentunya hidung itu sebagai organ indera penciuman. Ya, yang dimana fungsinya adalah untuk mendeteksi aroma dan bau di lingkungan sekitar kita. Jadi fungsi hidung kita itu tidak hanya sebagai indera penciuman saja. Selanjutnya adalah ini adalah struktur anatomi dari hidung. Ada yang namanya nares anterior, ya, di mana nares anterior ini dia merupakan saluran-saluran di dalam rongga hidung yang bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Tuh. Nah, rongga hidung kita itu dilapisi oleh selaput lendir yang di dalamnya itu selaputnya itu kayak akan pembuluh darah. Dan yang kedua ada septum nasi, di mana dia merupakan struktur tipis. Struktur tipisnya terdiri dari tulang tulang rawan, yang mana itu septum nasi itu kita bisa bengkok ke satu sisi dan dilapisi oleh kedua sisinya dengan membran mukosa. Selanjutnya adalah dinding lateral, di mana dinding lateral ini
itu dibentuk oleh sebagian makila, kemudian palatinus dan os sphenoginale, di mana bentuknya adalah tulang lengkung yang halus dan dia melekat pada si ininya, ya, berlekat pada dinding lateral, sesudah menonjol ke savum nasi. Kemudian yang keempat ada membran mukosa olfaktorius yang mana dia terletak pada bagian atap dan bagian kavum nasi yang berdekatan. Di dalam membran mukosa olfaktoros itu, dia mengandung sel saraf khusus yang dapat mendeteksi namanya bau. Ini sini nasal kapitinya, ini dari sini sampai sini tuh nasal kapiti. Ini nasal kapiti di sini, nah, hidung. Kemudian, nah, yang pertama adalah kita ke anatomi fisiologi yang namanya faring. Di sini ya, faring letaknya mana? Di daerah sini faring letaknya ya. Nah, faring sendiri itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Di mana nasofaring itu terletak tepat di belakang kafum nasi kita. Kemudian, dan nasofaring itu dia berperan dalam menghangatkan dan melembabkan udara. Jadi fungsi menghangatkan dan melembabkan udara itu adalah fungsinya nasofaring. Dan selain itu, dia juga sebagai drainase mukus dari hidung dan kelenjar nasofaring. Yang kedua ada namanya orofaring, di mana orofaring ini merupakan pertemuan rongga mulut dan faring. Nah, ada di dalam terdapat pada pangkal lidah dan menjadi gabungan sistem respirasi dari pencernaan. Respirasi dan pencernaan. Yang ketiga adalah laringofaring, di mana laringofaring itu berada di tepat di belakang laring, yang mana dia terhubung dengan ujung atas bagian esofagus kita. Nah, ini menjadikan jalur bersama baik untuk udara maupun untuk makanan. Nah, faring sendiri itu merupakan suatu bentuk yang suatu organ yang berotot, ya, yang berjalan dari dasar tengkorak sampai ke persambungan dengan esofagus dan laring. Nah, kenapa kita harus paham terhadap anatomi dan fungsi dari faring? Karena si faring ini eh, apa ya? Kita harus paham tentang struktur faring ini karena obat, ya, yang tidak terdisposisi di rongga hidung itu dapat mencapai area faring. Jadi yang obat yang tidak terdisposisi di dalam rongga hidung itu nanti dia akan masuk ke dalam faring. Yang kedua adalah laring. Nah, laring itu adalah setelah faring gitu ya. Yang mana itu terdapat 4 bagian di dalamnya, yaitu ada kartilago tiroida. Oke, ini di sini ada nggak ya? Bentar. Lihat ya gambarnya ya. Pengen menggantikan ini biar lebih jelas, tapi ternyata tidak terlihat. Nanti kalian bisa scroll sendiri aja. Nah, di bagian laring itu ada kartilago tiroida, ya, kemudian ada kartilago epiglotis, kemudian ada kartilago cricodia, kemudian ada kartilago arytenodia. Di mana kartilago ini yang pertama itu adalah kartilago tiroida, dia berbentuk V, ya, kemudian menonjol ke depan leher seperti jakun, ya, jadi dia bentuknya V kemudian menonjol ke depan kayak jakun, dan ini sangat jelas terlihat pada laki-laki atau pria. Dan yang kedua ada kartilago epiglotis, ya, kedua ada kartilago epiglotis yang mana kartilago ini dia berbentuk seperti daun, ya, kayak ini menonjol ini ya, dia berbentuk seperti daun. Ini epiglotis ini epiglotis ini, ya, ini epiglotis ya, ini epiglotis, ini epiglotis, ini epiglotis, ini di laring kita. Nah, epiglotis itu dia akan berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah, berfungsi untuk menutup laring saat menelan.
Yang ketiga adalah kartilago cricodia. Kartilago cricodia, kartilago cricodia dia berbentuk cincin signat gitu ya. Di sini nih. Nah, di sini nih. Dia berbentuk cincin signet dengan bagian yang besar di belakang dan itu terletak di bawah kartilago tiroidia. Dan yang keempat adalah kartilago arytenoidia yang mana di kartilago arytenoidia dia dua kartilago kecil, dia berbentuk seperti piramid. Kita cari dulu ya kartilago. Ya kelihatan soalnya. Ya, dia dua kartilago kecil, dia akan membentuk suatu piramid yang terletak pada basis kartilago cricodia. Jadi dia terletak di bag- pada basis cricodia. Dia membentuk suatu piramid di situ. Kemudian selanjutnya ada anatomi trakea. Ini tadi laring di sini ya. Ini dia menonjol yang seperti jakun. Kemudian di bawahnya, di atasnya laring tadi di sini itu ada faring. Jadi faring, laring, kemudian trakea. Nah, trakea bentuknya seperti ini. Dia merupakan kayak bentuk kayak tabung gitu ya, tabung fleksibel. Kemudian panjangnya itu kira-kira 10 cm, kemudian lebarnya itu adalah 2,5 cm. Dia akan berjalan dari kartilago cricodia di sini ya, kartilago cricodia ke bawah ya pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni. Kemudian dia akan berakhir di angulus sternalis. Si trakea ini dia tersusun atas 16 sampai 20 lingkaran tak lengkap nih kan bentuk suatu lingkaran ya. Yang dia berupa cincin tulang rawan berbentuk huruf C yang diikat bersama oleh jaringan yang namanya jaringan fibrosa. Nah, lapisan trakea sendiri itu terbagi menjadi tiga. Ada lapisan dalam, yaitu jaringan mukosa, kemudian lapisan tengah, yaitu jaringan otot dan tulang rawan, kemudian yang ketiga ada lapisan terluar. Untuk lapisan dalam atau jaringan mukosa, dia tersusun atas sel epitel silindris ya, bersilia dengan sel goblet. Kemudian kalau yang lapisan tengah, dia ada jaringan otot dan tulang rawan, di mana tempat letaknya itu di tulang rawan dan berbentuk C. Yang ketiga adalah lapisan terluar yaitu jaringan ikat. Dia terdapat saraf, kemudian pembuluh darah, dan juga terdapat jaringan lemak. Setelah ke trakea, kita menuju ke bronkus ya, di mana bronkus ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada bronkus utama, kemudian bronkus lobaris, sama bronkus segmentalis. Nah, ini bronkus. Dengan struktur bronkus ini trakea di sini ya. Ini trakea, ini nyambung ke sini trakeanya. Nah, bawahnya trakea ini adalah bronkus. Ini bronkus ada cabang-cabangnya. Bawahnya nanti ada diafragma. Nah, bronkus utama itu terbentuk dari belahan dua trakea. Ini bronkus utama tuh di sini. Bronkus utama. Terletak pada ketinggian vertebrata thoracalis kelima. Kemudian ada bronkus lobaris, yang mana bronkus lobaris ini dia merupakan cabang dari bronkus utama yang menuju ke lobus paru-paru. Kemudian ada bronkus segmentalis, dia percabangan yang kecil, ya, semakin kecil, percabangan yang semakin kecil. Kalau yang besar tuh namanya lobarus. Lobaris yang kecil itu namanya segmentalis, yang mana dia eh, percabangan yang kecil dan menuju ke bagian bronchiolus terminalis. Nah, bronkus kanan kita itu lebih pendek, lebih lebar, dan lebih vertikal daripada yang kiri. Tuh. Nah, sedangkan bronkus kiri kita itu lebih panjang dan lebih langsing yang berjalan ini ini bronkus kanan ya, ini bronkus kiri. Nah, bronkus kanan kita itu dia lebih pendek, lebih lebar dan lebih vertikal, sedangkan bronkus yang kiri dia lebih panjang dan lebih langsing. Ini lebih panjang lebih langsing ya. Yang mana nanti yang bronkus kiri itu berjalan di bawah arteri pulmonalis sebelum dibelah menjadi beberapa cabang yang berjalan ke lobus atas dan lobus bawah.
Nah, bagaimana konsep dasar penghantaran obat? Bahwa konsep dasar penghantaran obat yang pertama, obat diberikan melalui rute tertentu untuk mencapai efek terapeutik. Nah, tadi kalau di hidung berarti bisa sebagai efek lokal maupun efek sistemik. Kemudian obat itu harus bisa terabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian dapat didistribusikan dan dapat berinteraksi dengan reseptor sehingga dapat menimbulkan efek terapeutik yang diharapkan. Ini adalah konsep dasar pengantar obat. Jadi pemberian obat ya diberikan bisa rute oral, bisa rute bisa sistemik atau lokal. Berarti kalau yang sistemik nanti dia akan diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik, kemudian didistribusikan ke dalam tubuh yang tempat aksinya, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya dan akan menimbulkan aktivitas biologis yang diharapkan. Dan apa saja yang dapat mempengaruhi faktor absorpsi obat? Ada empat, yaitu kelarutan obat, kemudian kemampuan obat berdifusi, kadar obat, dan sirkulasi darah atau vaskularisasi. Untuk kelarutan obat, jadi obat yang dapat diabsorpsi, obat itu harus dalam bentuk larutan. Obat dalam bentuk larutan itu akan lebih mudah untuk diabsorpsi dibandingkan dengan obat yang tidak terbentuk larutan. Kemudian yang kedua adalah mempunyai kemampuan untuk berdifusi. Bahwa obat itu harus bisa berdifusi melintasi membran sel melalui pori-pori membran lipid. Dan, sebagian obat itu kebanyakan diabsorpsi secara difusi pasif. Dan yang ketiga adalah kadar obat. Jadi semakin tinggi kadar obat dalam larutan, maka semakin cepat obat terabsorpsi. Yang keempat, dalam sirkulasi darah, artinya pada tempat absorpsi, semakin cepat sirkulasi darahnya, maka obat yang diabsorpsi akan semakin besar. Selain keempat ini, bahwa luas permukaan kontak antara partikel obat dengan medium absorpsi itu juga dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi. Kemudian bentuk sediaan itu juga ya, karena kan tadi kalau bentuknya larutan lebih mudah terabsorpsi dibandingkan bentuknya yang tidak larutan. Kemudian rute penggunaan. Nah, rute penggunaan juga akan mempengaruhi kecepatan absorpsinya. Nah, bagaimana mekanisme absorpsi obat nasal? Bahwa ya ada dua absorpsi obat nasal. Aduh, mana baru. Nah, jadi absorpsi obat nasal itu ada dua, yaitu melalui rute paraseluler dan melalui rute transseluler. Nah, yang paraseluler itu adalah rute yang berair, sedangkan rute transseluler itu adalah rute yang lipoidal. Mekanisme pertama dalam absorpsi obat nasal itu adalah rute paraseluler. Mana di sini melibatkan transportasi rute berair yang sifatnya adalah lambat dan pasif. Di sini terdapat hubungan terbalik antara penyerapan intranasal dan berat molekul senyawa larutan air. Nah, bioavailabilitas rendah itu dapat diamati untuk obat dengan BM yang lebih besar. Itu lebih dari 1000 Dalton. Nah, obat-obat yang ukurannya atau bobot molekulnya lebih dari 1000 Dalton itu merupakan tantangan utama bagi seorang formulator untuk mendesain zat aktif tersebut menjadi bentuk sediaan yang dapat melalui rute paraseluler dengan intranasal. Yang kedua adalah rute transseluler, di mana ini merupakan rute yang kedua yang melalui rute lipoidal, di mana dia bertanggung jawab untuk senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik tentunya. Nah, untuk jalur rute transseluler, maka efisiensi absorpsi atau kecepatan absorpsi itu bergantung pada tingkat lipofilisitas obatnya. Nah, obat itu juga dapat melintasi membran sel. Tadi kan nggak hanya pasif ya. Obat juga bisa melintasi melalui transfer aktif dengan pembawa atau yang disebut dengan transporter melalui tick junction, pembukaan persimpangan di daerah nasal. Kita harus memahami terkait dengan mekanisme asosiasi obat karena dapat mempengaruhi formula sedia nasal yang efektif, ya, terutama dalam peningkatan bioavailabilitas obat dan obat yang mempunyai sifat fisikokimia yang berbeda.
Bagaimana perjalanan sistem penghantaran obat intranasal? Yang pertama, bahwa bentuk sediaan obat nasal itu dapat digunakan untuk sistemik maupun untuk lokal. Kemudian, obat itu akan dihisap melalui rongga hidung, ya, jadi dihisap melalui rongga hidung. Kemudian, dia zat aktifnya ketika dihisap zat aktifnya itu akan terlepas ke dalam cairan tubuh di mukosa hidung. Setelah itu obat dalam bentuk, jadi kan ketika zat aktif itu sudah terlepas ke dalam cairan tubuh yang ada di mukosa hidung, nah obat itu akan terlarut gitu. Jadi zat aktifnya itu akan terlarut sehingga siap untuk diabsorpsi dan distribusikan ke seluruh tubuh. Nah, ketika sudah diabsorpsi dan distribusikan ke seluruh tubuh, nah obat tersebut itu akan diangkut ke organ target setelah dilepaskan dari bentuk sediaan. Nah, karena dia melalui intranasal sehingga tidak ada namanya first pass metabolisme. Jadi obat itu langsung diangkut menuju ke organ targetnya. Setelah diangkut, dia obat zat aktif itu akan bertemu dengan reseptor, kemudian dapat menimbulkan respon biologi dan akan menimbulkan efek terapeutik. Tuh. Penghantaran obat intranasal yang pertama, yang ada 4 langkah ya. Yang pertama kita disposisi obatnya, kemudian dia akan berinteraksi dengan mukosa yang tadi, kemudian dia akan diabsorpsi melalui pembuluh darah dan akan lanjut ke proses distribusi. Sediaan nasal itu akan didisposisikan di rongga hidung dengan pola distribusi yang dipengaruhi oleh bentuk sediaan. Ya pasti karena kan sediaan hidung itu kan tidak hanya bentuknya larutan ya. Ada yang tetes hidung, kemudian ada yang semprot. Nah, itu akan mempengaruhi dari disposisi obatnya. Kemudian setelah dia masuk ya, kemudian dia akan bertemu ke mukosa hidung yang mana nanti obat zat aktif itu akan berinteraksi dengan lapisan mukus dan sel epitel yang ada di dalam rongga hidung ya, dan absorpsinya itu sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dari obat tersebut. Dan ketiga adalah absorpsi ke pembuluh darah. Nanti obat itu akan diabsorpsikan ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam mukosa lambung, mukosa hidung. Karena kan tadi mukosa hidung itu terdapat banyak pembuluh darah. Sehingga nanti ketika sudah masuk ke mukosa hidung, sudah berinteraksi dengan mukosa yang ada di hidung, maka zat aktifnya nanti akan eh, terbawa oleh pembuluh darah gitu, menuju ke jaringan yang dituju. Nah, beberapa obat itu dapat mencapai otak secara langsung karena kan hidung itu letaknya berdekatan dengan cerebrum kita atau otak kita yang nanti dapat melewati sawar darah otak. Nah, pemberian obat melalui hidung ini banyak beberapa peneliti yang tertarik atau yang memperhatikan terkait dengan pemberian obat hidung ya, karena pemberian obat melalui hidung itu adalah merupakan rute yang nyaman ya. Kemudian tidak hanya untuk efek lokal saja di daerah hidung, tapi juga bisa untuk efek sistemik karena di dalam mukosa hidung kan tadi banyak pembuluh darah ya, jadi bisa digunakan untuk efek sistemik. Bahkan juga karena eh, obat yang masuk ke dalam hidung itu dapat melewati otak yang melalui sawar darah otak, ya maka eh, penghantaran obat melalui hidung itu dapat dijadikan sebagai target spesifik ya untuk obat-obat yang ditujukan ke otak kita. Bagaimana jadi sudah mengetahui bagaimana penghantaran obat melalui hidung. Selanjutnya adalah bagaimana pelepasan dan perjalanan obat nasal. Yang pertama untuk penghantaran lokal, sistemik, dan pengiriman vaksin. Yang pertama, penghantaran lokal. Nah, ini untuk penghantaran lokal atau jarum lokal. Ini untuk kondisi yang berhubungan dengan rongga hidung, misalkan kayak hidung tersumbat, rinitis, sinusitis, kemudian kondisi alergi terkait dengan hidung. Nah, itu dapat efeknya di lokal. Juga dapat berefek secara sistemik.
Ya, dia akan mencapai tindakan obat sistemik. Jadi hidung itu bisa menjadi gerbang pintu masuk ke dalam tubuh yang mana tadi ya obat akan berinteraksi dengan mukosa hidung, kemudian bertemu dengan pembuluh darah, kemudian akan dibawa pembuluh darah menuju ke organ targetnya. Atau bisa sebagai penghantaran vaksin, misalkan kayak vaksin influenza. Nah, itu kan bisa diberikan menggunakan hidung sebagai jalurnya. Untuk penggunaan lokal, tadi kan untuk mengatasi kondisi-kondisi hidung seperti misalkan hidung tersumbat. Nah, untuk kan pengobatan hidung tersumbat. Kemudian untuk terapi rinitis dan sinusitis. Kemudian untuk penanganan kondisi alergi yang ada di daerah hidung. Misalkan obat-obatan yang seperti apa, yaitu ada misalkan kortikosteroid, antihistamin, antikolinergik, atau juga vasokonstriktor. Nah, untuk penggunaan sistemik, ya ini jadi hidung itu merupakan gerbang utama sebagai penghantaran obat yang nanti akan dibawa ke pembuluh darah di mukosa hidung. Ya, seperti kan misalkan seperti efek analgetik ya kayak morfin, ketamin, kemudian juga bisa sebagai hormon dan protein terapeutik dan obat-obat yang mengalami metabolisme lintas pertama itu dapat kita desain melalui hidung ya supaya tidak menimbulkan first pass metabolism. Kemudian untuk penggunaan khusus kayak vaksin influenza, imunisasi, kemudian untuk menghantarkan obat langsung ke otak ya melalui sawar darah otak, kemudian terapi protein dan peptida. Nah, untuk bentuk sediaan yang dapat dihantarkan melalui hidung itu bisa bentuk egel, bisa bentuk e-powder ya, bisa bentuknya adalah emulsi, suspensi, larutan, liposom, itu bisa dilewatkan melalui hidung. Bagaimana caranya kita membuat suatu sediaan nasal yang ideal? Ya, bahwa bentuk sediaan nasal yang ideal adalah yang pertama, menimbulkan kenyamanan bagi pasien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan penggunaan. Yang kedua, reprodusibilitasnya. Jadi, hasil penggunaan itu harus konsisten dan dapat diproduksi setiap kali digunakan. Kayak misalkan bahan baku obatnya itu bukan bahan baku obat yang langka atau enggak bukan eksipien yang sangat langka. Itu kan jadi kalau misalkan pasien membutuhkan obat itu kan urgent, ternyata gara-gara bahan bakunya langka atau enggak eksipiennya yang susah dicari, jadi nggak bisa memproduksi sediaan nasalnya ini, jadi kan tidak reproducible. Yang kedua, mudah diabsorpsi. Sediaan nasal ini harus sebisa mungkin itu mudah diabsorpsi oleh mukosa hidung. Yang keempat, biokompatibilitasnya artinya tidak terjadi reaksi tambahan atau efek samping yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah memiliki area kontak yang luas dengan mukosa hidung. Kemudian waktu kontaknya diperpanjang, artinya memiliki waktu kontak yang cukup dengan mukosa untuk absorpsi optimal. Nah, klasifikasi rute dalam sistem penghantaran obat melalui nasal yang pertama ada sistem saluran pencernaan, parenteral, transmukosa, transdermal. Nah, kita akan ke yang bagian transmukosa. Ya. Nah, transmukosa ini artinya adalah penghantaran obat melalui membran mukosa, ya, seperti bukal, sublingual, nasal, pulmoner maupun vagina. Nah, ini menawarkan alternatif yang non-invasif pada obat-obat yang onsetnya lebih cepat. Nah, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masuknya obat ke dalam sirkulasi sistemik? Yang pertama, luas permukaan, kemudian aktivitas metabolik, waktu kontak, dan suplai darah. Untuk luas permukaan, bahwa fili dan mikrofili pada usus kecil memperluas permukaan sehingga memudahkan absorpsi obat. Ini enggak ya. Ini untuk aktivitas metabolisme. Kalau aktivitas metabolismenya rendah, yaitu dapat meningkatkan bioavailabilitas karena apa? Karena obat-obatan itu akan berbentuk jadi zat yang aktif. Kalau yang sudah dalam bentuk metabolisme, dia kan dalam bentuk inaktif. Kemudian waktu kontak ya, jadi waktu kontak dengan jaringan pengabsorpsi itu dapat mempengaruhi jumlah obat yang melalui mukosa. Di semakin lama waktu kontak, semakin banyak obat yang dapat diabsorpsi.
Nah, suplai darah karena yang menghantarkan obat atau zat aktif ke seluruh tubuh adalah pembuluh darah, sehingga darah yang cukup itu akan memindahkan obat dari tempat kerja ke tempat aksinya atau tempat absorpsinya. Jadi, semakin baik suplai darahnya, maka semakin efisien absorpsi obatnya. Nah, ini adalah proses-proses penggunaan drug delivery system untuk sediaan intranasal ya. Yang pertama adalah nafas ya. Nafas itu akan dikeluarkan ke alat. Jadi nih, pastinya akan dikeluarkan ke alat gitu. Dan nanti nafas akan memasuki satu lubang hidung lewat mulut pipa yang menyegel, kemudian pengeluaran partikel. Jadi ketika kita nafas ya, jadi nanti akan memicu pengeluaran partikel ke dalam aliran, kemudian akan memajukan partikel melewati klep hidung untuk menuju tempat sasaran. Kemudian aliran udara ya itu bisa keluar melalui bagian hidung yang lain. Kemudian disposisi jadi 90% dosis obat itu dapat didepositkan melalui katup nasal, kemudian lebih dari 70% dosis didepositkan di bawah posterior, kemudian reprodusibilitasnya juga tinggi dan tidak terdapat endapan pada paru-paru. Apa saja kelebihan penggunaan drug delivery system dari nasal bahwa dosisnya lebih rendah, kemudian efek sampingnya lebih minimal, area permukaannya lebih luas karena ukuran partikelnya lebih kecil, gitu ya. Kemudian onsetnya juga cepat. Onset itu adalah ons, eh, onset itu adalah kecepatan bereaksinya cepat. Karena dia langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melewati first pass metabolism. Kemudian aktivitas metabolismenya rendah ya dibandingkan peroral karena dia menghindari reaksi saluran cerna dan metabolisme lintas pertama di hati. Kemudian mudah diakses tanpa memerlukan bantuan medis, bisa disemprotkan, diteteskan, dan dapat digunakan pada pasien-pasien dengan kondisi khusus. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi drug delivery system dari intranasal? Yang pertama, tentunya keseimbangan apa sifat-sifat fisikokimia obat, ya, seperti misalkan keseimbangan atau HLB ya, hydrophilic lipophilic balance, kemudian degradasi enzimatiknya dan ukuran partikelnya. Karena kan semakin besar ukuran partikelnya, maka akan semakin lama absorpsinya. Kemudian karakteristik sediaannya, bentuknya, formulasinya bagaimana, bentuknya apa. Kan tadi kalau sediaan nasal kan bisa bentuknya suspensi, emulsi, larutan, gel, gitu ya. Nah, dan viskositas itu juga akan mempengaruhi lama kontak apa antara zat aktif dengan area permukaan hidung. Dari Novemilia. Iya, benar. Apa yang Anda lakukan di season 37? Nah, ini adalah sifat fisikokimia obat. Yang pertama terkait dengan sifat HLB. Ya, dari obat itu dapat mempengaruhi proses penyerapan. Jadi dengan kita tingkatkan lipofilisitasnya, permasi senyawanya itu meningkat. Ya, kemudian obat lipofilik seperti naloxon, buprenorfin, testosteron ya, dan etinil estradiol itu hampir semuanya diserap melalui rute intranasal karena dia obat-obatan bersifat lipofilik. Kemudian degradasi enzimatik dan ukuran molekul. Jadi ukuran molekul semakin kecil ukuran molekulnya, maka dia akan semakin eh, cepat untuk berpremasi. Kemudian ini untuk karakteristik sediaan obat intranasal, yang pertama dia mempunyai osmolaritas yang optimal yaitu 0,462 molaritas ya. Kemudian untuk menuju osmolaritas tentunya perlu ditambahkan pengisotonis misalkan NaCl. Kemudian pH-nya itu harus ideal karena untuk mencegah terjadinya iritasi pada hidung, maka pH yang ideal adalah 4,5 sampai 6,5. Kemudian
Luas area absorpsinya itu 160 cm persegi. Di area permukaan mukosa hidung untuk absorpsi obat. Formulasi sedia nasal itu sangat mempengaruhi efisiensi penyerapan obat dan osmolaritas yang tepat meningkatkan penyerapan tanpa menyebabkan toksisitas pada epitel hidung. Nah, pH ini harus disesuaikan supaya bisa menghindari namanya iritasi dan dapat mengoptimalkan aktivitas lisosim yang mana aktivitas lisosim ini bertanggung jawab untuk menghancurkan bakteri tertentu. Kemudian luas area asosiasi terkait dengan gradien konsentrasi ini juga memainkan peran penting dalam proses penyerapan obat melalui membran hidung. Nah, distribusi obat dan disposisi obat kan disemprotkan ya, dikeluarkan melalui alat, nanti nafas akan keluar, kemudian nanti obatnya akan masuk ke dalam. Distribusi obat dalam hidung itu merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi efisiensi penyerapan. Kemudian rute pemberian obat itu juga dapat mempengaruhi distribusi obat ke rongga hidung. Dan lokasi disposisinya, nah, apakah di bagian anterior hidung atau di mana gitu ya. Dan viskositasnya, jadi itu juga akan mempengaruhi distribusi obat dan disposisi obat melalui rute intranasal. Bagaimana sifat anatomi dan fisiologi rongga hidung kita bahwa eh, ada yang namanya cairan mukosiliar, yang mana cairan mukosiliar ini merupakan suatu mekanisme pertahanan fisiologis saluran pernafasan yang dapat mempengaruhi absorpsi obat. Jadi rinitis dan kondisi patologis lain itu juga misal rinitis, sinusitis, hidung tersumbat. Nah, itu bisa mempengaruhi permeabilitas membran hidung. Kalau permeabilitas terpengaruhi, maka efeknya akan ke penembusan zat aktif ke dalam mukosa hidung. Tuh. Ini pertimbangan biofarmasetika pada sediaan intranasal ya, bahwa yang pertama adalah tujuan terapeutiknya, apa mau didesain untuk sediaan lokal ataupun sediaan sistemik. Dan yang kedua adalah desain formulasi, jadi optimalisasi stabilitas dan karakteristik pelepasan, dan pemilihan pengantaranya, metode pemrosesannya, sama pemilihan eksipiennya. Bentuk-bentuk dari sediaan hidung itu ada tetes hidung, ada semprotan hidung, ya. Kemudian ada gel hidung. Jadi ada bentuknya ada tetes hidung, kita diteteskan ke hidung, ada yang bentuknya semprotan hidung dan ada yang bentuknya gel hidung. Untuk bentuknya tetes hidung itu sistem penghantarannya sederhana sama nyaman, kemudian dapat diberikan bisa melalui pipet atau botol langsungnya. Dan umumnya untuk kalau tetes hidung itu untuk perawatan lokal pada hidung. Nah, keterbatasan dari tetes hidung itu adalah karena sering dibuka tutup, kemudian sering kontak dengan kulit kita langsung ya, kulit hidung, maka risiko kontaminasinya lebih besar. Itu kemudian eh, dapat karena kontaminasinya besar sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan mikroba dan dia bersifat disfungsi mukosiliar. Nah, keterbatasan utamanya dosisnya berkurang karena kita nggak tahu makanya berapa tetes. Satu tetesnya itu kan bisa bervariasi tergantung dari desain tetesannya. Nah, yang kedua adalah semprotan hidung. Nah, ini lebih akurat dibandingkan tetes hidung karena kita bisa tahu berapa satu semprot itu berarti berapa partikel yang terserap ke hidung. Jadi menghasilkan dosis sekitar 25 sampai 200 mikroliter per semprotan dan dapat menghasilkan suatu dosis yang konsisten. Nah, tetes dan semprotan hidung ini mereka merupakan bentuk sediaan yang paling umum digunakan yang paling banyak untuk hidung. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah gel hidung. Nah, kalau gel hidung berarti kan dia mempunyai apa? Dia tersusun atas agen gel ya, di mana dia berbahan lembut, padat atau jadi gel itu dia bahannya lembut, kemudian padat atau semi padat. Dia terdiri dari dua atau lebih komponen. Kemudian sifat reologinya itu tergantung pada jenis polimer dan konsentrasi serta keadaan fisik gel. Kemudian ada polimer bioadhesif seperti kitosan, karbopol, alginat, hidroksi, propil methyl dan gel gum ya, itu menunjukkan itu satu contoh-contoh
pengegel yang baik untuk digunakan pada sediaan gel hidung. Kemudian untuk mekanisme mukoadhesifnya sendiri itu ada dua tahapan, yaitu ada kontak dan konsolidasi. Jadi nanti formulasi itu akan menyebar ke epitel hidung, kemudian rantai polimer itu akan berdifusi dalam lendir dan membentuk suatu ikatan kimia sekunder antara rantai polimer dan molekul musin yang ada di rongga hidung kita. Nah, sediaan hidung yang berbentuk gel itu akan memperpanjang lama atau mempanjang waktu kontak antara zat aktif dengan lokasi penyerapan sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat ya. Kemudian jenis gel hidung yang ada di pasaran itu ada roxitormisin ya, yang dia ada di dalam kitosan itu lebih bagus kelarutannya. Nah, keuntungan dari penggunaan nasal, ya, drug delivery system dada nasal, dosisnya tepat, kemudian kecepatan asuhnya lebih cepat 10 kalinya, kemudian sehingga konsentrasi obat di dalam darahnya juga meningkat 2 sampai 3 kali. Potensi khusus untuk penghantaran obat melalui nasal yaitu dapat menghantarkan langsung ke otak. Betul ya. Jadi dapat mengirimkan obat langsung ke otak melalui saraf atau melalui indera penciuman dan melewati sawar darah otak ya. Yang biasanya sawar darah otak ini sebagai penghalang utama obat-obatan masuk ke otak. Nah, kalau melatih hidung itu bisa. Kemudian interaksi dengan jaringan limfatik ya, bahwa rongga hidung itu menyediakan kontak langsung dengan jaringan limfatik yang rute limfatik ini rute yang sangat ideal untuk penghantaran vaksin. Kemudian kemudahan aksesnya, ya bahwa rongga hidung itu merupakan jalur yang mudah diakses oleh siapapun dan umumnya mempunyai toleransi yang baik, sehingga memungkinkan pasien untuk melakukan pengobatan mandiri ya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sediaan nasal yang ada di pasaran. Ada yang bentuknya tetes dan spray nasal, digunakan untuk kebersihan hidung, dikonsisten sama antiinflamasi. Kemudian ada bedak hidung, ya. Ini digunakan untuk rinitis alergi. Kemudian ada sediaan semi solidnya yang digunakan untuk antiinflamasi dan rinitis alergi, pencuci hidung, ya. Kemudian stik nasal. Nah, bentuk sediaan pada nasal itu telah dikembangkan untuk berbagai indikasi terapeutik, baik untuk penggunaan lokal maupun penggunaan sistemik. Dan tentunya kalian kalian memformulasikan seperti apa pada sediaan nasal itu tergantung dari karakteristik zat aktif kita yang akan kita formulasikan, kemudian target pengobatannya mau sistemik atau mau lokal. Mau ke mana? Mau ke otak atau mau ke bagian yang lainnya? Dan bentuk sediaan itu juga dapat memberikan kenyamanan pasien dalam menggunakannya. Nah, itu untuk yang sediaan nasal yang melalui rongga hidung, kemudian saya lanjutkan untuk obat-obatan kita ke bawahnya lagi ya. Kan tadi di nasal itu kan ada bagian atas bagian bawah. Di mana tadi di bagian bawah terakhir ada bronkus. Ya kan ada bronkus. Nah, di bagian bronkus ada diafragma, terus bawahnya lagi eh, di mana dia terbungkus ya. Bronkus ini kan terbungkus di dalam paru-paru. Nah, kita menuju ke sediaan apa saja yang ada di dalam paru-paru. Yang sebelumnya saya stop share aja dulu.